Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada perkuliahan Matematika Diskrit dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Armiati MPD. Dan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi perkuliahan kita dengan judul Matching atau penjodohan pada graf. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi ini dalam beberapa bagian. Presentasi akan kami berikan secara bergantian. Mulai dari saya sendiri, Sri Esa Sagita, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Indri Eka Yuliasari, dan kemudian oleh Fitri Andriani, dan terakhir akan dipresentasikan oleh teman saya, Zulputriawati. Penjodohan atau matching pada graf G adalah sebuah himpunan sisi-sisi yang saling lepas atau independen. Sebagai contoh, perhatikan graf G berikut. Pada graf G ini terdapat titik V1, V2, V3, V4, V5, V6. Kemudian ada sisi-sisi yang diberi nama E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Sesuai dengan pengertian matching atau penjodohan pada graf, kita perhatikan sisi-sisi yang saling lepas, dan matching itu adalah himpunan dari sisi-sisi yang saling lepas tersebut. Nah, kita perhatikan pada graf G ini manakah sisi-sisinya yang saling lepas atau independen. Nah, berikut adalah contoh matching. Himpunan M1 itu himpunan E1, E3, E6. M2 itu himpunan E2, E5, E8. M1 dan M2 adalah matching berukuran 3. Karena terdiri dari 3 sisi yang saling lepas. Contoh berikutnya, M3 itu himpunan E1, E5. M4 himpunan E4, E8. M3 dan M4 adalah matching berukuran 2. Nah, yang bukan matching contohnya adalah himpunan E1 yang terdiri dari sisi-sisi E1, E2, E5. Kemudian himpunan E2 yaitu himpunan E1, E3, E6, dan E7. E3 itu himpunan E7 dan E5. Nah, silakan dibandingkan dengan graf G tadi, bahwa E1, E2, E3 ini bukan matching karena ada sisi-sisinya yang tidak saling lepas. Sebuah titik V di G dikatakan tertutup oleh penjodohan M jika titik V di graf G merupakan titik akhir atau ujung dari suatu sisi di M. Jika titik V di graf G tertutup oleh penjodohan M, maka V dikatakan M saturated. Atau penjodohan M menutup V. Sebaliknya, jika titik V di graf G tidak tertutup oleh matching M, maka dikatakan titik V M unsaturated atau M tidak menutup V. Perhatikan contoh graf G yang sebelumnya. Nah, contoh matching kita ambil M3, himpunan E1, E5. Maka yang M saturatednya itu
V1, V2, V3, V4. M unsaturated itu V5, V6. Kemudian M4 sama dengan himpunan E4 dan E8. Maka M saturatednya adalah V2, V4, V5, V6. Sementara itu M unsaturatednya V1, V3. Sebuah penjodohan M di graf G dinamakan penjodohan maksimum jika G tidak mempunyai penjodohan yang lain dengan ukuran lebih besar dari M, yaitu M aksen. Dengan ukuran M besar dari M aksen. Kita tulis seperti ini. Sebuah penjodohan M di graf G dikatakan penjodohan sempurna jika M memuat semua titik G. Dengan kata lain, jika M penjodohan sempurna pada graf G, maka setiap titik di G adalah M saturated. Berikutnya lintasan argumentasi M. Lintasan argumentasi M adalah sebuah lintasan alternatif M yang titik awal dan titik akhirnya tidak tertutup oleh M. Nah, kita perhatikan graf G berikut. Kita ambil contoh M-nya adalah himpunan E2, E4, dan E6. Pada gambar kita lihat sini E2, ini E4, dan ini E6. Ketiga-tiganya adalah sisi yang saling lepas. Dan sesuai dengan pengertian matching, ini adalah sebuah matching. Nah, lintasan P itu himpunan V7, E10, V5, E4, V4, E3, V3, E2, V2, E1, V1, E6, V6. Lintasan P adalah sebuah alternatif M. Lintasan P adalah sebuah lintasan alternatif M. Kemudian M1, himpunan dari E2 dan E4. E2 dan E4 pada graf G. Dan lintasan P1-nya adalah himpunan V7, E7, V2, E2, V3, E3, V4, E4, V5, E5, V6. Lintasan P1 adalah sebuah lintasan argumentasi M1 pada graf G. Sesuai dengan pengertian dari lintasan argumentasi, yaitu sebuah lintasan alternatif M yang titik awal dan titik akhirnya tidak tertutup oleh M. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi matching. Di sini ada teorema satunya yang berbunyi, jika M sebuah penjodohan dan P adalah lintasan argumentasi M pada graf G, maka ada penjodohan M aksen pada G dengan mutlak M aksennya sama dengan mutlak M ditambah 1. Buktinya, kita misalkan M adalah sebuah penjodohan di G. Misalkan P sama dengan P1 E1, P2 E2, P3 dan seterusnya hingga E2M dikurang 1, P2M sebuah lintasan argumentasi M pada G. Maka E1 sama dengan E2, E4, E6 dan seterusnya hingga E2M dikurang 2 merupakan subset dari M. Sehingga
E1 bintang sama dengan E1, E3, E5, E7, E9, dan seterusnya hingga E2M dikurang 1 juga sebuah penjodohan baru pada G. Jelas bahwa mutlak dari E bintang sama dengan mutlak E ditambah 1. Selanjutnya, dibentuk penjodohan baru M aksen. Sedemikian hingga M aksen sama dengan E1 bintang gabungan M dikurang E1. Karena E1 bintang irisan dari M dikurang E1 sama dengan himpunan tak kosong, maka mutlak dari M aksen sama dengan mutlak E1 bintang ditambah mutlak M dikurang E1. Sama dengan mutlak E1 bintang ditambah mutlak M dikurang mutlak E1. Sama dengan mutlak E1 ditambah 1 tambah mutlak M dikurang mutlak E1 karena E1 merupakan subset dari M. Ini akan sama dengan mutlak M ditambah 1. Dengan demikian, teorema ini sudah terbukti. Maka, perhatikanlah contoh berikut. Di contoh terdapat sebuah gambar graf G1 yang terdapat ada titik V2, V3, V4, V5, V6, dan V7 serta sisi E2, E3, E4, E5, dan sisi E7. Di sini M1-nya sama dengan E2 dan E3. E2 dan sisinya terdapat E2 dan E4. E2 pada graf. Kemudian lintasan argumentasi M1-nya sama dengan V7 E7, V2 E2, V3 E3, V4 E4, V5 E5, kemudian V6. Dan M1 aksennya terdapat sama dengan E7, kemudian E3, dan terakhir E5. Sehingga mutlak dari M1-nya 2, dan mutlak dari M1 aksennya 3. Jadi, mutlak dari M1 aksen akan sama dengan mutlak M1 ditambah 1. Dimana tadi mutlak M1-nya 2, kemudian ditambah 1, maka mutlak M1 aksennya akan sama dengan 3. Teorema selanjutnya itunya teorema 2 yang berbunyi sebuah penjodohan M pada graf G adalah penjodohan maksimum jika dan hanya jika G tidak memuat lintasan argumentasi M. Buktinya, kita misalkan M adalah penjodohan maksimum pada graf G. Nah, andaikan terdapat lintasan argumentasi M pada G, menurut teorema 9.1 terdapat penjodohan M aksen pada G dengan mutlak M aksen sama dengan mutlak M ditambah 1. Ini kontradiksi bahwa M penjodohan maksimum pada G. Kemudian kita misalkan graf G tidak memuat lintasan argumentasi M. Andaikan M bukan penjodohan maksimum pada G, misalkan M aksen penjodohan maksimum pada G, maka mutlak dari M aksen besar dari mutlak M, maka H memuat lebih banyak sisi M aksen daripada sisi M. Sehingga ada komponen dia berupa lintasan yang sisi awal dan sisi akhirnya di M aksen. Dengan demikian, titik awal dan titik akhir lintasan tersebut tidak tertutup oleh M. Oleh karena itu, lintasan tersebut adalah lintasan argumentasi M pada G kontradiksi. Maka teorema sudah terbukti. Nah, perhatikan contoh.
pada gambar terdapat titik V2, V3, V4, V5, V6, dan V7. Kemudian juga sisi E2, E3, E4, E5, dan sisi E7. Nah, di sini M1-nya sama dengan E2 dan E4 pada graf G1. Dan lintasan augmentasi M1-nya V7, E7, V2, E2, V3, E3, V4, E4, V5, E5, dan V6. Sehingga mutlak dari M1 sama dengan 2 tidak maksimum karena ada M1 aksen sama dengan E7, E3, dan E5. Dengan mutlak M1 aksennya sama dengan 3. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai penjodohan dan penutup pada graf bipartisi. Jika G sebuah graf dan S subset VG, maka himpunan semua titik G yang berhubungan langsung dengan titik-titik di S dilambangkan dengan NG, S atau NS. Teorema 3 atau teorema H yang berisikan misalkan G adalah graf bipartisi dengan bipartisi F, Y. Graf G memuat sebuah penjodohan yang menutup semua titik F jika dan hanya jika untuk setiap S merupakan subset dari F. Buktinya, kita misalkan graf bipartisi G dengan bipartisi F, Y memuat penjodohan M yang menutup semua titik F dan misalkan S subset dari F. Karena titik-titik di S dipasangkan oleh M ke titik yang berbeda di NS yang merupakan subset dari Y, maka mutlak NS besar dari atau sama dengan mutlak S. Kemudian kita misalkan G adalah graf bipartisi dengan bipartisi F, Y yang memenuhi mutlak NS besar atau sama dengan mutlak S untuk setiap S subset dari F. Nah, andaikan G tidak memuat penjodohan yang menutup semua titik F, misal M bintang adalah penjodohan maksimum di G. Karena pengandaian M bintang tidak menutup semua titik di F, berarti ada titik di F yang tidak ditutupi oleh M bintang. Kita misalkan titik U. Kemudian kita misalkan Z nyatakan himpunan semua titik yang terhubung ke U oleh lintasan-lintasan alternatif M bintang. Karena M bintang penjodohan maksimum, maka menurut teorema 2, bahwa hanya titik U yang tidak tertutup oleh M bintang di titik Z. Kemudian namakan himpunan S sama dengan Z irisan dari F dan T sama dengan Z irisan Y. Jelas titik-titik di S per himpunan U dari U dipasangkan oleh M bintang dengan titik di T. Oleh karena itu, mutlak dari NS superset dari T dan mutlak T sama dengan mutlak S dikurang 1. Ini kita misalkan dengan persamaan 1. Karena setiap titik di mutlak NS besar atau sama dengan mutlak S terhubung ke U oleh lintasan alternatif M bintang, maka kita peroleh NS sama dengan T. Ini kita misalkan dengan persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 tadi, kita dapatkan mutlak dari NS akan sama dengan mutlak S dikurang 1 kecil dari mutlak S. Ini suatu kontradiksi. Dengan demikian,
teorema ini terbukti. Lihat contoh berikut. Diberikan sebuah graf bipartisi X dan Y, di mana X itu terdiri dari himpunan V1, V2, V3, dan Y adalah himpunan V4, V5, dan V6. Dan S adalah himpunan V2, V3 untuk setiap S bagian dari X. S, himpunan V2 dan V3. Sehingga S sama dengan 2. Titik yang berhubungan dengan S atau NS adalah V4, V5, dan V6. Pada gambar kita lihat titik yang berhubungan dengan S yaitu V4, V5, dan V6. Nih. V3 berhubungan dengan V4, V3 juga berhubungan dengan V5, dan V3 juga berhubungan dengan V6. Begitu juga dengan V2. V2 berhubungan dengan V4, V5, dan V6. Sehingga diperoleh NS-nya sama dengan 3. Jadi NS besar sama dari S. Teorema 4. Teorema 4 adalah teorema perkawinan yang berbunyi jika G adalah graf bipartisi beraturan K dan dengan K lebih dari 0, maka G memuat penjodohan sempurna. Dengan bukti, misalkan G adalah graf bipartisi beraturan dengan bipartisi XY, karena G adalah beraturan K, maka KX sama dengan EG sama dengan KY, dan karena K lebih dari 0, X sama dengan Y. Selanjutnya, kita akan membahas contoh dari penjodohan matching sempurna pada teorema 6, yaitu teorema Tutty. Terlihat pada gambar berikut ini, di mana graf G dengan himpunan S beranggotakan V15 dan V16. V15 dan V16. Dan graf G dikurang S dengan himpunan S beranggotakan V15 dan V16. G dikurang S sama dengan 2. Maka nilai mutlak S sama dengan 2. Dapat disimpulkan G dikurang S kecil dari mutlak S. Selanjutnya, teorema 7 yang berbunyi jika graf G beraturan 3 dan G tidak memuat sisi pemutus, maka G mempunyai penjodohan sempurna. Teorema 8 yang berbunyi suatu graf G beraturan 3 dan G yang memuat sisi pemutus belum tentu mempunyai penjodohan sempurna. Kita lihat pada contoh gambar berikut ini, di mana M beranggotakan E1, E6, E9, E12, E14, E19, dan E22.
unsaturate beranggotakan V1, V2, V4, V5, V6, V7, V8, V9, dan V10. Dan M unsaturate beranggotakan V3 dan V16. Sehingga M bukan penjodohan sempurna. Selanjutnya kita akan membahas aplikasi penjodohan pada graf. Pada bagian ini akan kita bahas aplikasi dari penjodohan graf, khususnya pada graf bipartisi. Yang pertama, masalah penugasan karyawan. Algoritma metode Hungarian. Langkah-langkahnya: input graf bipartisi G dengan bipartisi XY. Langkah pertama, pilih sebarang penjodohan M pada graf G. Langkah kedua, jika M menutup setiap titik di X, maka berhenti. Jika tidak, misalkan U adalah titik di X yang tidak tertutup oleh M. Ditulis S beranggotakan U dan T adalah himpunan kosong. Langkah ketiga, jika NST, maka mutlak NS kecil dari mutlak S, karena mutlak T kecil dari mutlak S dikurang 1. Berhenti karena menurut teorema Hall tidak ada penjodohan yang menutup setiap titik di X. Jika tidak, misalkan Y elemen NST. Langkah keempat, jika Y tertutup oleh M, misalkan YZ elemen dari M, ganti S dengan S gabungan Z, dan T dengan T gabungan Y. Dan kembalikan ke langkah ketiga. Perhatikan setelah penggantian ini, nilai mutlak T sama dengan mutlak S dikurang 1. Jika tidak, misalkan P adalah lintasan U dan Y. Argumentasi M. Ganti M dengan M aksen sama dengan M EP. Dan pergi ke langkah kedua. Yang kedua, masalah penugasan optimal. Pada teorema 9 yang berbunyi, misalkan I adalah sebuah pelabelan titik yang layak pada graf bipartisi komplit berbobot G. Jika graf memuat penjodohan sempurna M dan M adalah penjodohan optimal pada graf G, teorema di atas dijadikan dasar dalam pembuatan algoritma oleh Kuhn pada tahun 1955 dan Munkers tahun 1957 untuk menentukan sebuah penjodohan optimal
mengikuti teknik Edmonds pada tahun 1967. Yang ketiga, algoritma Kuhn-Munkers. Langkah-langkahnya: input graf di partisi komplit berbobot G dengan bipartisi XY. Langkah pertama, dimulai dengan sebuah pelabelan titik G, namakan pelabelan L, tentukan graf G1 dan pilih penjodohan M sebarang pada G1. Langkah kedua, jika X tertutup oleh M, maka M adalah penjodohan sempurna. Karena mutlak X sama dengan mutlak Y. Berdasarkan teorema 9.10, penjodohan M optimal G dan berhenti. Jika tidak, misalkan U adalah titik yang tidak tertutup oleh M, ditulis S beranggotakan U dan T sama dengan himpunan kosong. Langkah ketiga, jika N G1S delta T, pergi ke langkah keempat. Jika tidak, N G1S sama dengan T, hitunglah alfa 1 sama dengan min 1X ditambah 1Y dikurang W XY, di mana X elemen dari S dan Y bukan elemen dari T. Buatlah pelabelan titik yang baru, namakan L aksen dengan L aksen V, di mana LV dikurang alfa 1 jika V elemen dari S. LV ditambah alfa 1 jika V elemen dari S, dan LV lainnya. Perhatikan bahwa alfa 1 besar dari 0 dan NG1S delta T. Ganti L dengan L aksen dan G1 dengan G1 aksen. Langkah keempat, pilih titik X di NG1S T seperti pada metode Hungarian. Apakah Y tertutup oleh M atau tidak? Jika Y tertutup oleh M dan YZ elemen dari M, maka ganti S dengan S gabungan Z dan T dengan T gabungan dari Y, dan pergi ke langkah ketiga. Jika tidak, misalkan P adalah lintasan UY, argumentasi M di G1, ganti M dengan M aksen sama dengan MEP dan pergi ke langkah kedua. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kritik dan sarannya akan sangat kami tunggu demi perbaikan pembelajaran kita bersama. Nah, saya tutup dulu.
presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.